Selamat datang di perkuliahan media pembelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang klasifikasi media pendidikan. Klasifikasi media pendidikan dibagi berdasarkan klasifikasi media pendidikan menurut ahli, klasifikasi media pendidikan berdasarkan jenisnya. Klasifikasi media pendidikan menurut ahli yang pertama yaitu Gerlach, yang kedua Santoso S. Hamid-Djojo, yang ketiga Edgar Dell, yang keempat R. Murray Thomas, yang kelima Rudy Birch. Dan klasifikasi media berdasarkan jenisnya yang pertama media asli, dua media awetan, ketiga media grafis, keempat media model, dan kelima media elektronik. Yang pertama, kita akan menjelaskan klasifikasi media pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Gerlach. Gerlach berpendapat, 1. Benda-benda asli dan manusia atau real material and people. Yang kedua, gambar-gambar dan gambar disorotkan atau visual and projection. Yang ketiga, benda-benda yang didengar atau audio material. Yang keempat, benda-benda cetakan atau printed material. Yang kelima, benda-benda yang dipamerkan atau display material. Yang kedua, menurut Santoso S. Hamid-Djojo berpendapat yang pertama, metode penggunaannya secara massal. Yang kedua, metode penggunaannya secara individual. Yang ketiga, metode penggunaannya secara konvensional. Yang keempat, pendidikan modern dewasa ini mengenalkan media dan pendidikan baru. Yang pertama, media teknologi pendidikan yang metode penggunaannya secara massal dibagi juga menjadi 3. Yang pertama, televisi. Televisi ini dibagi menjadi 2. 1. Siaran terbuka dan siaran tertutup atau CCTV. Yang kedua, Star Television dan stasiun penyiar atau relay dari pesawat terbang yang berkeliling di atas daerah operasi siaran. Yang kedua, film dan slide. Film dan slide dibagi menjadi 2. Yang pertama, film dan slide atau otonom, yaitu yang dipertunjukkan terpisah dari materi pelajaran atau media lainnya. Misalnya penggunaan film pendidikan secara AVA atau Add Visual Audio. Yang kedua, film dan slide berintegrasi, yaitu dipertunjukkan secara integral dengan media lain termasuk buku-buku pelajaran. Yang ketiga, radio. Radio ini terbagi menjadi 2, yaitu melalui pemancaran umum dan yang kedua melalui pemancar khusus pendidikan, sekolah atau siaran radio universitas. Yang kedua, pendapat Santoso Hamid-Djojo, media teknologi pendidikan yang metode penggunaannya secara individu terbagi atas 3. 1. Kelas atau laboratorium elektronik yang terbagi menjadi 6. 1. Laboratorium bahasa, 2. Laboratorium bahasa dengan media visual, 3. Laboratorium mobil tanpa atau dengan media visual, 4. Laboratorium ilmu pengetahuan alam atau biologi, 5. Laboratorium ilmu pengetahuan sosial, 6. Laboratorium pusat sumber belajar. Yang kedua, alat-alat auto-instruktif. Yang pertama, alat-alat periksa dan pendengar individual. Yang kedua, buku pelajaran berprogram. Yang ketiga, alat atau mesin media pelajaran yang contohnya OHP, LCD, laptop, komputer, dan lain-lain. Ketiga, kotak unit pengajaran yang merupakan suatu unit pengajaran yang dilengkapi buku, teks atau buku pelajaran, film, tape recorder, gambar-gambar, dan bahan latihan evaluasi. Yang pendapat ketiganya yaitu media teknologi pendidikan yang metode penggunaannya secara konvensional, yang dimana setiap guru secara individual memegang peranan penting dalam proses pengajaran. Media ini meliputi semua media pengajaran dan bahan sumber belajar yang bisa digunakan oleh guru dalam belajar di kelas, misalnya laboratorium atau di luar kelas baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar. Pendapat yang terakhir yaitu pendidikan modern dewasa ini mengenalkan media dan pendidikan baru yang terbagi atas 3. 1. Ruang kelas otomatis. Ruang kelas otomatis ini terbagi atas 2. Yang pertama, ruang kelas dapat diubah fungsinya secara otomatis
atau guru menekan tombol. Yang kedua, perubahan ini misalnya dari kelas besar untuk ceramah menjadi kelas kecil, untuk diskusi, untuk ruang proyeksi, untuk laboratorium, atau terserah pada guru untuk merubah fungsi kelasnya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan keperluan siswa waktu itu. Yang kedua, sistem proyeksi berganda atau multi-proyeksi system yang terbagi atas dua. Satu, suatu sistem proyeksi ruang melengkapi ruang kelas otomatis. Kedua, sistem diciptakan untuk memungkinkan proyeksi bahan-bahan melalui berbagai proyektor secara terkoordinir. Yang ketiga, sistem interkomunikasi, yang dimana terbagi atas dua. Satu, sistem ini dibuat dalam rangka pengajaran secara massal, di mana programnya ditayangkan di TV. Yang kedua, sistem ini digunakan untuk beberapa kelas dalam satu sekolah maupun oleh beberapa sekolah untuk memelihara interaksi dan partisipasi siswa. Pada setiap kelas disediakan alat interkomunikasinya. Pendapat ahli yang ketiga yaitu menurut Ed Gardel. Ed Gardel ini berpendapat bahwa pengalaman belajar manusia itu 75% diperoleh dari indera penglihatan, 13% dari indera pendengaran, dan 12% melalui indera lainnya. Pengalaman belajar menurut Ed Gardel ini dapat digambarkan dalam kerucut pengalaman. Pengalaman yang paling konkret terletak pada dasar kerucut, sedangkan pengalaman yang paling abstrak terletak pada puncaknya. Kerucut pengalaman ini terdiri atas 12 pengalaman belajar yang mengklasifikasikan media-media pendidikan yang digunakannya. Ahli yang keempat yaitu R. Murray Thomas. Menurut R. Murray Thomas, yang pertama, pengalaman dari benda asli atau real life experience, misalnya gajah, kereta api, bola, dan lain-lain. Yang kedua, pengalaman dari benda tiruan atau substitute of real life experience, misalnya gambar film, model sandiwara, dan lain-lain. Ketiga, pengalaman dari kata-kata atau words only, misalnya buku majalah, program radio, kaset, dan piringan hitam. Klasifikasi media pendidikan menurut ahli terakhir yaitu Rudy Birch. Rudy Birch berpendapat yang pertama, media audiovisual gerak, contohnya televisi, sound film, video tape, dan film TV recording. Kedua, media audiovisual diam, contohnya sound film strip, sound slide, dan lain-lain. Yang ketiga, media audio semi gerak, contohnya teleutering dan recorded teleutering. Yang keempat, media visual gerak, contohnya silent film atau film bisu. Yang kelima, media visual diam, contohnya faksimil, film strip, gambar, dan lain-lain. Keenam, media visual semi gerak, contohnya radar. Yang ketujuh, media audio, contohnya radio, telepon, audio tape, dan lain-lain. Kedelapan, media cetak, contohnya teletape. Selanjutnya, kita akan menjelaskan klasifikasi media pendidikan berdasarkan jenis media pendidikan. 1. Media asli. Contohnya, pertama, akuarium. Akuarium ini berasal dari bahasa Latin yaitu aqua yang artinya air dan area yang artinya ruang. Contohnya dapat dilihat pada gambar 2. Yang kedua ada terrarium. Terrarium ini terbagi menjadi dua, yaitu terrarium udara terbuka yang terdapat pada gambar 3 dan terrarium tertutup yang merupakan terrarium dengan kondisi tertutup rapat yang bertujuan untuk membuat biosfer yang unik di dalamnya. Contohnya dapat dilihat pada gambar 4. Yang ketiga, kebun binatang. Kebun binatang ini merupakan suatu tempat untuk tumbuhan dan hewan pada alam terbuka sebagai tempat mengumpulkan, memelihara kesejahteraan, keragaman satwa liar di alam. Contohnya dapat dilihat pada gambar 5. Contoh media asli yang terakhir yaitu kebun percobaan dapat dilihat pada gambar 6. Yang kedua,
Media awetan. Media awetan ini terbagi atas dua, media awetan basah dan media awetan kering. Media awetan basah merupakan awetan tumbuhan dan hewan yang memanfaatkan FAA. Gambar 8 merupakan contoh awetan basah, yaitu awetan basah tumbuhan. Yang kedua, awetan kering. Awetan kering ini contohnya ada herbarium, diorama, insektarium, taksidermi, dan bioplastik. Berikut adalah contoh gambar dari awetan kering. 1. Herbarium atau awetan tumbuhan, terdapat pada gambar 9. Yang kedua, diorama, terdapat pada gambar 10. Yang ketiga, insektarium, terdapat pada gambar 11. Dan yang keempat merupakan taksidermi. Dan yang terakhir merupakan bioplastik, yang terdapat pada gambar 13. Yang ketiga, media grafis, contohnya foto atau gambar, yang terdapat pada gambar 14 yang merupakan foto organ reproduksi mencit. Yang kedua, ada komik yang terdapat pada gambar 15. Yang ketiga, vitatun. Vitatun terdapat pada gambar 16. Yang keempat, poster, terdapat pada gambar 17. Yang kelima, karikatur, terdapat pada gambar 15. Dan yang keenam merupakan bagan. Selanjutnya, media model. Media model ini terbagi atas 1. Model irisan, terdapat pada gambar 17. Yang kedua, model penampang, terdapat pada gambar 18. Yang ketiga, model diperkecil. Contohnya terdapat pada gambar 18, yaitu miniatur Candi Borobudur yang digunakan untuk pembelajaran oleh siswa. Yang keempat, model perbandingan. Terdapat pada gambar 19 yang merupakan model perbandingan jantung setiap hewan. Yang kelima, model utuh yang terdapat pada gambar 20 yang merupakan model utuh rangka manusia. Yang keenam, model susunan. Terdapat pada gambar 21 yaitu torso tubuh manusia. Yang ketujuh, model kerja, yang terdapat pada gambar 22 yang merupakan cara kerja neraca yang digunakan pada laboratorium. Yang kedelapan, model boneka, yaitu pada gambar 23 tiruan otak. Yang kesembilan, model globe, yang terdapat pada gambar 24 yang biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang ke-10, model lapangan, pada gambar 25. Media selanjutnya yaitu media elektronik yang terbagi atas 1. Media sorot diam atau still projection yang contohnya ada OHP yang dapat dilihat pada gambar 26. Yang kedua, film bingkai yang contohnya terdapat pada gambar 27. Dan yang ketiga, film rangkai yang contohnya dapat dilihat pada gambar 28. Yang kedua, media sorot bergerak atau movie projection yang terdapat pada 1. Video 1 merupakan contoh video, yang video kedua merupakan contoh film. Yang ketiga, media sorot mikro atau micro projection media terdapat pada gambar 29 yang merupakan kreasi dari mikroskop. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi kali ini.